Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program berkat renungan singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Masing-masing kita pasti mempunyai kerinduan, keinginan, dan impian dalam hati kita. Bahkan ada beberapa yang tidak pernah terucap dari bibir mulut kita ini. Daud berkata bahwa dia menyimpan janji Tuhan di dalam hatinya. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jauh di dalam hati kita tahu bahwa Tuhan telah mengatakannya kepada roh kita. Ia telah memunculkannya dalam hati kita. Tetapi memang seringkali janji itu membutuhkan waktu yang lama penggenapannya. Dan akibatnya kita mulai kecewa, kita berubah sikap menjadi negatif, dan mulai berpikir janji itu tidak akan terjadi. Banyak orang tidak menyaksikan janji Tuhan terwujud dalam hidup mereka karena mereka mudah putus asa dan menyerah terlalu cepat. Mereka berpikir ini sudah berakhir dan tidak mungkin terjadi. Semuanya tidak berubah dan sepertinya Tuhan lupa akan janjinya. Kita semua pasti tahu kisah perjalanan Daud hingga menjadi raja atas seluruh Israel. Suatu hari Nabi Samuel disuruh Tuhan untuk mengurapi Daud menjadi raja Israel. Saat itu usia Daud masih belasan tahun. Namun setelah itu tidak ada takhta dan tidak ada istana tersedia bagi Daud. Semuanya tetap sama dan tidak ada yang berubah. Daud tetap melakukan kegiatan sehari-harinya sebagai gembala domba di padang. Di waktu kemudian Daud dipanggil ke istana Raja Saul untuk bermain kecapi. Selesai bermain kecapi di istana, Daud kembali pulang dan melakukan kegiatan rutinnya. Tetap sama. Tidak ada yang berubah kelihatannya. Sampai suatu hari Daud mendengar ada sayembara. Bagi siapa saja yang dapat mengalahkan Goliat akan menjadi menantu Raja Saul. Daud berpikir mungkin inilah jalannya untuk dia menjadi raja nantinya. Lalu Daud ikut sayembara itu dan berhasil mengalahkan Goliat. Tetapi Raja Saul ingkar janji. Daud tidak jadi menantu raja, malahan Daud dibenci dan diburu untuk dibunuh oleh Raja Saul. Butuh waktu lama sekali, bahkan bertahun-tahun kemudian barulah Daud menjadi raja beneran atas seluruh Israel dan duduk di atas takhta. Apa yang membuat Daud tetap menyimpan janji Tuhan di dalam hatinya? Meskipun dia berkali-kali dikecewakan, berkali-kali pula hampir jadi raja. Tetapi kenyataannya masih jauh panggang dari api. Semakin lama semakin jauh harapan dan janji Tuhan akan terwujud. Salah satu jawabannya dapat kita baca di tulisan Daud di pasal lain dari kitab Mazmurnya, yaitu di Mazmur 37 ayatnya yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembira itu menunjuk kepada situasi atau suasana hati kita. Dan Daud bersaksi bahwa yang membuat dia tetap menyimpan dan mempercayai janji Tuhan di dalam hatinya adalah karena Tuhannya, ya, bukan karena janjinya atau berkatnya. Daud tidak menghiraukan suara-suara dari orang lain yang melemahkan dan mengecewakannya, tetapi Daud terus percaya dan bergembira karena Tuhan yang berjanji. Dan Daud sangat mengenal Tuhannya, sehingga ia percaya akan setiap perkataan dan janji Tuhan pasti akan terwujud. Kalau kita terlalu cepat menyerah dan putus asa, ada kemungkinan besar sebenarnya kita belum benar-benar mengenal Tuhan yang berjanji kepada kita. Karena pengenalan kita akan Tuhan itu berbanding lurus dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Semakin dalam kita mengenal Tuhan, maka akan semakin kuat iman percaya kita kepada Tuhan. Banyak kali kami sebagai orang tua berjanji untuk mengajak anak-anak kami pergi berlibur di suatu tempat pada saat libur panjang sekolah misalnya. Meskipun masih lama waktunya untuk pergi berlibur, namun baru mendengar janjinya saja sudah cukup membuat mereka bergembira,
dan bahagia sambil membayangkan perjalanan liburan kami itu. Karena mereka percaya kepada kami orang tuanya, pasti akan mewujudkan janjinya. Hal itu tentu saja membahagiakan kami sebagai orang yang memberi janji dan menjadi dorongan yang kuat untuk kami berusaha mewujudkan janji kami kepada mereka. Itulah yang diinginkan Tuhan dari kita. Bergembiralah karena Dia. Jangan terlalu cepat menyerah dan putus asa. Meskipun kelihatannya tidak ada yang berubah, tidak berarti Tuhan tidak bekerja. Keadaannya tampak mustahil. Hal itu pun tidak bisa menghalangi Tuhan untuk melakukan apa yang telah dijanjikannya kepada kita. Bahkan meskipun belum timbul di hati kita, Tuhan sudah sediakan bagi kita yang mengasihinya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Lakukan bagian kita dan tetap percaya walaupun keadaannya tampak mustahil. Maka Tuhan berjanji pada masa dan waktunya yang tepat Ia akan mewujudkannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.